Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang seni patung. Yang seperti kalian ketahui, seni patung itu merupakan karya murni ya, karya seni rupa 3 dimensi yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi yang termasuk ke dalam karya seni murni. Menurut Ensiklopedia Indonesia, seni patung itu disebut juga dengan sculpture, yang berarti seni pahat atau bentuk badan yang diwujudkan dalam 3 dimensional yang ciptaannya bisa berupa gambar relief atau yang disebut dengan gambar timbul. Nah, patung yang dibuat dari media kayu maupun logam. Walaupun sebenarnya ada juga yang dibuat dari tanah liat ataupun plastisin. Lalu anak-anak, fungsi patung sendiri terdiri dari patung religi, patung monumen, patung arsitektur, patung dekorasi, patung seni, dan patung kerajinan. Nah, kita akan bahas lebih lanjut tentang pengertiannya. Ya, patung religi itu sebagai sarana beribadah dan bermakna religius bagi sebagian umat beragama, contohnya agama Hindu maupun agama Buddha. Lalu patung monumen tujuannya untuk memperingati atau mengenang peristiwa dan kejadian yang bersejarah atau jasa seorang pahlawan di masa lampau. Bisa dilihat di gambar samping, merupakan gambar Monas ya anak-anak. Lalu patung arsitektur yang bertujuan untuk menunjang dalam konstruksi bangunan dan bernilai estetika atau keindahan. Nah, selanjutnya ada patung dekorasi. Patung dekorasi ini digunakan untuk menghias bangunan atau lingkungan taman, baik taman rumah maupun taman bermain, agar terlihat lebih estetikanya ada, lebih indah ya. Selanjutnya ada patung seni, bertujuan sebagai karya seni murni untuk estetika yang hanya dinikmati keindahan bentuk patungnya ya anak-anak. Nah, jadi selanjutnya ada juga patung kerajinan yang bertujuan untuk dijual karena dibuat oleh para perajin patung. Ya, dibuat oleh para perajin patung. Lalu bentuk dan jenis patung dilihat dari perwujudannya. Ragam seni patung modern dibedakan menjadi 3 corak. Ada corak imitatif, deformatif, dan non-figuratif. Jadi corak imitatif sendiri merupakan tiruan dari berbagai bentuk alam. Perwujudan patung ini berdasarkan fisioplastik atau bentuk fisik, baik anatomi, proporsi maupun ekspresi. Jadi ini dari bentuk alam ya anak-anak, ada manusia, ada hewan, dan lain sebagainya. Lalu ada corak deformatif. Corak ini mempunyai bentuk yang telah banyak mengalami perubahan dan nantinya akan memunculkan bentuk baru tetapi masih terkait dengan sifat fisik ya. Contohnya ada manusia gambar manusia yang sedikit dibuat imajinasi dari pelukisnya ya, seperti tadi anak-anak. Nah, lalu ada corak non-figuratif. Ini sudah banyak meninggalkan bentuk-bentuk alam dalam mewujudkannya atau biasa disebut dengan abstrak ya. Seperti ini corak figuratif. Lalu ada bahan dan alat dalam berkarya seni patung, ada terdiri dari bahan lunak. Sesuai namanya, bahan lunak terdiri dari lilin, tanah liat, dan sabun. Nah, sifatnya bahan lunak ya pasti empuk ya dan lentur ya anak-anak. Selanjutnya ada bahan sedang, yang dimana bahan ini tidak terlalu lunak dan tidak terlalu keras, seperti kayu waru, kayu sengon, kayu mahoni. Nah, bahan sedang ini sifatnya dipahat ya. Dan selanjutnya ada bahan keras, bahan yang susah untuk dibentuk, seperti kayu jati, kayu randu, batu granit maupun batu andesit. Bisa dilihat di contoh gambarnya ya. Nah, berikut ada alat membuat patung bermacam-macam tergantung bahan yang digunakan. Bisa dilihat ini merupakan contoh alat-alatnya. Terutama ini untuk seni ukir, seni pahat ya. Nah, teknik berkarya seni patung terdiri dari teknik carving memahat, modeling memijat, casting mencetak, assembling, konstruksi, dan plastering. Carving sendiri itu proses pembuatannya dengan cara membuat bagian-bagian bahan yang tidak esensial. Maksudnya esensial adalah tidak diperlukan dengan cara dipahat ya, dibuang. Lalu teknik modeling atau memijat, proses pembuatannya ini
dengan cara menambahkan bahan baru kepada bentuk yang sedang diproses menuju tahap akhir dengan cara aditif, yaitu ditambahkan, sehingga bahan yang digunakan adalah bahan plastis, yaitu tanah liat atau plastisin. Plastisin itu lilin ya anak-anak ya. Nah, ini sifatnya yang empuk ya, yang lentur, yang bisa dipijat. Jadi, selanjutnya teknik casting atau mencetak. Prosesnya ini setelah membuat model, lalu membuat cetakan. Dari cetakan tersebut barulah dibuat patung permanen yang sesungguhnya. Jadi digambar dulu, setelah digambar baru dicetak. Lalu ada teknik assembling, yaitu karya patung yang dibuat dengan menggunakan berbagai bahan yang diambil di lingkungan sekitar untuk selanjutnya dirakit menjadi satu kesatuan karya patung yang utuh atau final. Ya, ini anak-anak ya, ini lebih ke kreativitas. Lalu teknik konstruksi itu mirip dengan teknik assembling, yang perbedaannya adalah karya yang dihasilkan lebih mendekati karya arsitektural. Jadi lebih ke sifatnya lebih ke bangunan ya. Nah, teknik plastering yaitu pembuatan patung dengan teknik langsung dengan bahan adonan semen dan pasir dengan cara menempelkan, menambahkan sekaligus membentuk patungnya. Jadi ini seperti bahan bangunan ya anak-anak ya, ada. Nah, oke, ada yang ingin ditanyakan? Silakan ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.